Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review SDW Heroes Longzun Liu Bei Unicorn Gundam. Seperti biasanya, sebelumnya saya sudah membuat video unboxing dan fast build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kit berikut ini. Untuk proses rakitnya sendiri, menurut saya ini cukup mudah ya dan cukup cepat juga. Waktu yang saya butuhkan sekitar 1-2 jam saja. Itu termasuk motong parts dari damer dan dibuat video fast build-nya. Untuk hasilnya ini tentu saja solid ya, alias kokoh, tidak ada yang loose sama sekali. Dan desainnya ini menurut saya keren banget. Sepertinya untuk base-nya sendiri ini menggunakan unicorn bansi ya, terlihat dari bentuk kepalanya. Namun untuk warnanya ini sepertinya mengambil dari unicorn perfectibility. Untuk warnanya sendiri ini sudah cukup akurat ya, karena foil stiker yang digunakan hanya sesedikit ini. Seperti biasanya tidak saya pasang semuanya ya, termasuk bagian matanya. Untuk mata itu ada dua macam ya, dengan pupil yang lebar dan pupil yang kecil. Terus ini nomor 3 ini harusnya di bagian visornya, dan nomor 4 ini harusnya di bagian shouldernya ini. Meskipun saya tidak menggunakan foil stiker, menurut saya ini sudah keren banget warnanya. Untuk kekurangannya tentu saja ada ya, seperti nakmak dan simline. Untuk nakmaknya sendiri pasti bakal meninggalkan di bagian parts berwarna biru dan goldnya. Untuk bagian goldnya seperti di bagian Vivin ya, di bagian sini harusnya ada bekas ya, di bagian sini ada bekas potongan runner ya, di sini juga ada. Terus di sini ada, terus di sini ada, di bagian rambut ada, terus di bagian senjata yang ini ada, terus di bagian claw-nya itu, nah ini di sini bagian claw-nya ini kelihatan ya. Terus di bagian shoulder-nya ini ada bekasnya juga, di sini juga ada, dan di bagian side skirt seingat saya juga ada ya. Di bagian mana? Gak kelihatan sepertinya. Oke. Sedangkan untuk bagian berwarna biru, ini di bagian kaki ini ada bekas potongan runner di sini. Terus di sini juga ada, di sebeliknya juga ada ya. Terus di bagian shoulder ini, untungnya sih tidak kelihatan. Sedangkan untuk simline-nya ada di bagian kepala ini dan di bagian senjatanya ini. Nah ini kelihatan kan? Oke. Meskipun cukup kelihatan, namun menurut saya ini masih bisa dimaafkan ya, baik simline maupun nakmaknya. Namun kalau mau dihilangkan, kalian harus ekstra kerja lagi. Oke, berikut ini langsung saja ya perbandingan dengan dua SDW Heroes lainnya, yaitu Kitian Daseng Wukong Impulse Gundam di sebelah kirinya dan Wukong Impulse Gundam di sebelah kanannya. Untuk warna kedua ini menurut saya favorit sih dari saya. Sedangkan ini saya kurang terlalu suka dari warnanya. Terus untuk tingginya, ini untuk Longzun Liu Bei sedikit lebih tinggi ya daripada Kitian Daseng Wukong Impulse Gundamnya. Di bagian rambutnya, terus saja untuk Wukong Impulse Gundamnya paling pendek di sini. Untuk tampak dari samping kurang lebih seperti ini. Oke, untuk perbandingannya kurang lebih seperti itu saja ya. Dan kurang lebih pembahasan dari hasil rakit Longzun Liu Bei Unicorn Gundam seperti ini saja. Menurut saya ini bagus. Untuk artikulasi, karena dua senjata ini tidak bisa dicopot, maka akan saya praktikkan tanpa mencopot senjatanya ya. Dan saya akan mulai dari bagian kepala terlebih dahulu. Kepalanya bisa menunduk sedikit, menengadah seperti ini, mengangguk jadinya seperti ini. Maju mundur bisa seperti ini, miring bisa, dan diputar 360 derajat juga bisa. Bagus-bagus, lebih bagus daripada Kitian Daseng kemarin ya. Terus di bagian tangan ini bisa diangkat sejauh ini saja, keduanya ini, nah kayak gini aja. Terus bisa diputar 360 derajat di bagian bahunya ya, meskipun senjatanya nabrak bagian Vivinnya. Terus lengan bagian atas harusnya bisa diputar 360 derajat, namun ini mentok sama senjatanya, tidak masalah. Sedangkan untuk pergelangan tangan, saya praktikan yang sebelah kiri saja, ini bisa diputar 360 derajat. Untuk bagian senjatanya, ini bisa digerakkan seperti ini ya, karena dia ball joint, seperti ini. Terus senjata yang satunya, ini bisa direntangkan seperti ini. Ini masuk ya harusnya tangannya ya. Sebentar, nah dimasukkan seperti ini, kemudian bagian birunya ini dipancangkan seperti ini. Nah seperti ini untuk senjatanya, gimmick yang bagus sih menurut saya.
Terus bagian badan seperti biasa, bagian perut dan dada ada joinnya, jadi bisa dibungkukkan seperti ini. Terus diputar 360 derajat harusnya bisa ya. Oh, tidak bisa, sorry. Ini mentok di bagian front skirt ya, ini nabrak bagian perutnya, jadi tidak bisa diputar 360 derajat. Kemudian di bagian pinggang, ini untuk front skirtnya ini karena ball joint, jadi bisa digerakkan seperti ini. Terus side skirtnya juga bisa digerakkan karena ball joint. Untuk back skirt dia fix ya, tidak bisa digerakkan. Lalu di bagian kaki bisa menendang ke depan, hadap berat ke belakang kayak gini ya. Ini kakinya bisa kayak gini sedikit aja. Terus lututnya bisa digerakkan, ini cukup mulus. Terus pergelangan kaki ini bisa diputar 360 derajat, bisa digerakkan maju mundur kayak gini, dimiringkan seperti ini juga bisa. Untuk bagian ankle armor juga bisa digerakkan, bisa digerakkan kayak gini karena ball joint. Oke, untuk artikulasi ini masih lebih baik ya daripada Kitian Daseng Wukong Impulse Gundam sebelumnya. Ini lebih bagus, namun masih standar untuk ukuran SD, namun ini tetap bagus. Untuk aksesoris dan senjatanya tentu saja ini ada ya, ada dua, namun ini sudah menyatu dengan bagian lengannya atau tangannya. Ada dua ya, di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Untuk sebelah kanannya ini kalau nggak salah namanya Ryotei Hajin ya. Ini tadi ada gimmick di rentangan gitu menjadi pedang. Sedangkan untuk bagian claw atau cakarnya ini namanya adalah Seryukogaku. Ya, ada dua macam ini senjata aja ya, kayak gini. Untuk artikulasi sudah saya praktikkan tadi ya, dan mungkin langsung saja kita lihat beberapa action pose dari Longsun Liu-bei Unicorn Gundam ini menggunakan senjata-senjatanya. Yuk! Untuk kesimpulannya, terus saja kit ini bagus ya, masih lebih bagus daripada Kitian Daseng Wukong Impulse kemarin karena ini masih memiliki senjata ya dan artikulasi yang bagus juga meskipun standar untuk ukuran SD. Untuk bentuknya sendiri atau desainnya atau siluetnya ini keren banget ya, dan warnanya ini juga keren banget. Saya suka sih untuk warnanya sendiri. Ada warna biru, putih, dan goldnya ini menurut saya bagus banget. Terus kekurangannya yaitu simline dan nakmak ya, tentu saja ada seperti di bagian kepala dan senjata untuk simline-nya. Terus untuk nakmaknya itu ada di bagian parts berwarna biru dan emas, namun menurut saya masih bisa dimaafkan. Oke, untuk kekurangan dan kelebihan dari kit ini kurang lebih seperti itu saja ya. Tidak terlalu mengganggu menurut saya dan ini bagus banget. Oke, untuk kesimpulannya kurang lebih seperti itu saja. Untuk penilaiannya sendiri mungkin saya akan memberikan nilai 9 dari 10 ya untuk kit ini, karena ini memang bagus banget. Oke, untuk videonya kurang lebih seperti ini saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah. Serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.